Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi tentang kebugaran jasmani. Sebelum kita masuk kepada materi inti dan kita akan membahas unsur-unsur kebugaran jasmani, kita lebih dulu akan mengetahui pengertian kebugaran jasmani. Nah, pengertian kebugaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Ada 10 komponen fisik jika seseorang memiliki kebugaran tubuh yang baik. Ada antara lain dia pasti memiliki kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, ketepatan, dan reaksi. Jika 10 komponen fisik ini dimiliki oleh seseorang, maka dia dikatakan memiliki kebugaran jasmani yang baik atau kebugaran tubuh yang baik. Kita akan bahas satu persatu 10 komponen fisik, tapi hanya sebagian daripada yang kita bahas di sini. Yang pertama ada kekuatan. Nah, kekuatan itu adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Nah, contoh kekuatan untuk latihan kekuatan adalah squat jump, ada push up, sit up, angkat beban, dan back up. Ya, jadi ada latihan seperti ada 5 latihan ini contoh 5 latihan yang untuk melatih kekuatan ya. Ada melatih kekuatan otot tangan, kekuatan otot kaki, kekuatan otot perut ya. Jadi kekuatan otot punggung. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kekuatan. Yang kedua, komponen fisik yang lainnya adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan itu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan organ tubuhnya seperti paru-paru dan jantung dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda antara sedang dan cepat, secara efektif dan efisien serta tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Jadi jika anak yang merasa memiliki daya tahan yang bagus, maka dia contohnya misalnya lari maraton ya atau jogging dalam waktu yang cukup lama, dia tahan, berarti dia memiliki daya tahan yang baik. Nah, untuk daya tahan itu berbeda dengan kekuatan ya. Daya tahan itu dapat dilatih dengan beban yang tidak terlalu berat. Jadi tidak yang terlalu berat ya, seperti lari, nggak ada menerima beban yang berat, tapi dalam waktu yang lama ya. Mengangkat bebannya boleh juga sama, tapi dalam waktu yang lama, bukan untuk melatih kekuatan 20 kilo, 30 kilo, tidak. Tapi misalnya 5 kilo, melakukan dalam waktu 1 menit, angkatannya dapat berapa angkatan dalam 1 menit. Nah, itu salah satu kegiatan yang dilakukan untuk melatih daya tahan. Contoh latihan kebugaran jasmani bagian daya tahan antara lain lari minimal 2 km, lari minimal 12 menit, lari muscle-leg, angkat beban dengan berat yang ringan namun pengulangan dan jumlahnya diperbanyak. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya, serta lari naik turun bukit atau tanjakan dan turunan. Yang ketiga, ada kecepatan atau speed. Kecepatan itu kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau berkesinambungan atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang singkat. Jadi contohnya itu seperti lari sprint ya. Anak-anak pasti tahu yang namanya lari sprint atau lari cepat 50-60 meter untuk anak SD, tapi untuk jarak sebenarnya adalah 100-200 meter. Itu digunakan dalam lari cepat. Nah, jadi jika anak atau seseorang dapat melakukan itu dengan cepat dalam 100 meter, berapa cepatnya, maka berarti dia memiliki kecepatan yang baik. Yang keempat ada kelincahan atau agility ya, kemampuan seseorang mengubah posisi tubuh pada area tertentu dengan cepat. Contohnya seperti lari bolak-balik. Lari bolak-balik memindahkan benda dengan cepat, lari ke depan, kemudian ambil benda, lari ke belakang. Nah, itu lari bolak-balik atau lari zigzag yang seperti huruf Z larinya ya, huruf zigzag. Nah, itu dapat melatih kelincahan. Contoh olahraga yang membutuhkan kelincahan salah satunya adalah bulu tangkis. Nah, jika atlet dituntut untuk bisa mengambil kok atau bola pada posisi berpindah-pindah dengan cepat. Kita lihat dalam pertandingan bulu tangkis, ketika atlet sedang memukul bola, mereka selalu memindahkan posisi di tengah, kemudian dia lari ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kita tidak tahu bola ditaruh di mana oleh musuh. Nah, disitulah kemampuan atlet untuk lincah, ya, bergerak lincah mengambil bola yang diletakkan atau ditaruh atau dipukul oleh lawan. Itu contoh salah satu olahraga yang memiliki
yang harus kita miliki kelincahannya dalam permain itu. Yang kelima ada kelenturan atau flexibility. Nah, pada gambar di sini juga sudah ditentukan, sudah diarahkan pada gambar ini anak-anak sedang mencium lututnya dengan cara kaki memegang ujung kakinya. Nah, ini adalah gerakan kelenturan, berarti anak tersebut memiliki kelenturan tubuh yang baik, ya. Tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara pengeluaran tubuh yang baik, seperti melenturkan otot pinggang, ya, otot leher, kemudian otot kaki, ya, seperti ini. Jadi mereka kalau dapat seperti ini berarti dikatakan badannya lentur. Nah, seperti itu. 10 komponen fisik tadi saya perkecil menjadi 5 dulu yang saya jelaskan hari ini sesuai yang ada di buku. Nah, itu yang dapat saya jelaskan. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani itu ada umur, tidur dan istirahat, makanan, dan jenis kelamin. 4 komponen ini sangat mempengaruhi untuk kebugaran jasmani kita. Kita bahas satu persatu lagi ya. Umur. Pengaruh umur berpengaruh terhadap kelenturan dan komposisi tubuh. Hal itu biasanya terjadi karena menua yang disebabkan menurunnya elastisitas otot. Berbeda kemampuan anak usia SD dengan anak SMA. Anak SMA berbeda dengan anak dewasa atlet yang senior yang sudah 25 tahun, 30 tahun. Terus yang 30 tahun sampai 40 tahun itu berbeda juga kemampuannya dalam kebugaran tubuhnya. Nah, itu adalah perbedaan yang mempengaruhi kebugaran tubuh. Yang kedua, tidur dan istirahat. Tidur itu berguna agar tubuh beristirahat karena saat itu otot-otot kembali dibangun setelah latihan. Jadi kita harus benar-benar istirahat yang cukup, ya, tidur dan istirahat cukup. Bisa dibayangkan bagaimana orang yang kurang tidur biasanya menjadi lemas, letih, lesu. Jadi istirahat yang cukup menjadi faktor yang penting dan berpengaruh terhadap kebugaran jasmani. Jika tidur, ya, ini kalau misalnya tidur siang itu paling tidak 1 sampai 1,5 jam itu sudah cukup, ya. Lanjut nanti makanya otot-otot kita tuh harus nanti bekerja, kita istirahat lagi itu butuh, ya, seperti itu, ya, agar tubuh kita tidak terlalu lemah, letih, lesu dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga ada makanan. Asupan gizi yang seimbang sangat berpengaruh terhadap kebugaran jasmani seseorang. Dengan gizi seimbang, contohnya seperti karbohidrat 50%, protein 12%, dan lemak 38%, maka akan ada harapan kalau tubuh terpenuhi dalam faktor gizi. Selain gizi seimbang, makanan sangat ditentukan oleh kualitas bahan makanan. Jangan sering-sering memakan makanan yang cepat saji, ya. Cepat saji seperti yang kayak mie instan, terus pokoknya jajan-jajanan di luar lah. Nah, ya, jangan terlalu banyak makan jajan-jajanan di luar. Lebih sehat, lebih baik itu kita makan makanan yang ada di rumah yang dimasak oleh orang tua, ya. Nah, atau kalau anak-anak bisa masak sendiri silahkan. Tapi dengan catatan yang kita makan itu sangat berkualitas, ya. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ya. Terus ada buah-buahannya juga. Nah, itu cukup. Yang terakhir ada jenis kelamin. Biasanya tingkat kebugaran pria itu lebih baik daripada wanita karena pria lebih banyak melakukan aktivitas. Jelas, di sini dalam olahraga pun dibedakan laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin laki-laki melawan perempuan, sudah pasti kalah. Kalaupun lari saja, angkat beban aja, kecepatan saja pasti kalah perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan catatan latihannya dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau laki-laki nyatakan lebih kuat, lebih bugar badannya karena dia lebih banyak beraktivitas kepada wanitanya. Lebih banyak aktivitas atau kegiatan yang dilakukan, ya. Jelas berbeda. Makanya dalam pertandingan juga dibedakan, pria dan wanita dibedakan kelasnya. Seperti itu, ya. Sekian dan terima kasih. Oke, cukup materi yang Bapak dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua dan Bapak lebih kepada Bapak sendiri. Dan jangan lupa tetap semangat belajar di rumah, ya, walaupun hanya dipantau oleh orang tua, dan dari Bapak juga di sini selalu memberikan materi. Tetap semangat dalam pembelajaran BDR, belajar dari rumah ini, ya. Oke, cukup dari Bapak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.